kita akan memulai pembelajaran kita pada saat pagi hari ini. Tapi terlebih dahulu yuk tanya dulu, bagaimana kabarnya? Ya, kabarnya baik. Sebelum kita memulai pembelajaran kita akan berdoa nanti. Setelah itu kita akan menyanyikan lagu nasional dari Sabang sampai Merauke. Silakan kepada yang bertugas. Berdiri. Ayo yang bertugas siapa? Oh ya, Kris sama Fania, ayo. Sini yang berdoa dulu. Kita berdoa atas Yesus, kami membaca berkata-kata saya belajar, berkata juga guru-guru kami akan sadar dalam pengajaran kami. Amin. Nah, kita menyanyikan lagu nasional kita dulu. Tunggu ya. Bersalam kepada Ibu Guru. Ya, selamat pagi anak-anak. Apakah ada yang absen hari ini? Oh ya, Danita ya, yang mengikuti kompetisi taekwondo. Karate. Oke, kita doakan supaya dia sukses. Nah, kita akan memulai pembelajaran kita hari ini. Kemarin kita sudah belajar tentang muatan di pelajaran IPS juga di subtema 1 ya. Nah, tentang magnet dan kerjasama ASEAN. Nah, itu dipelajari lagi, diingat-ingat, jangan dilupakan, karena kita selesai lupa. Oke, kita akan memulai pelajaran kita. Coba, terima kasih. Dasnya luar biasa. Yes, yes, yes. Coba, oke, ulangi. Terima kasih. Dasnya luar biasa. Yes, yes, yes. Kok nggak semangat? Lebih semangat itu daripada kalian. Harusnya kami itu dasnya luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, itu. Oke, materi kita masih tentang tema 5. Tema 5, wirausaha. Nah, tapi kita hari ini masuk ke subtema 2. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, nah sekarang perhatikan, kita harus tahu dulu tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran kita saat hari ini, coba anak-anak perhatikan. Apa yang pertama?
sifat-sifat magnet. Kemarin kita sudah belajar tentang magnet, hari ini dilanjutkan lagi. Yang kedua, melalui pengamatan video dan PPT, peserta kali ini dapat mengkategorikan benda magnetis dan non-magnetis. Yang ketiga, melalui pengamatan video, PPT, dan diskusi kelompok, peserta ini dapat menyimpulkan benda magnetis itu apa dan non-magnetis itu apa. Yang keempat adalah melalui pengamatan video, PPT, dan berdiskusi menjawab soal, siswa dapat menganalisis peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN di bidang ekonomi terkait dengan kegiatan ekspor dan impor. Dan yang kelima, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menyimpulkan analisis peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN di bidang ekonomi terkait dengan kegiatan ekspor dan impor. Ada berapa tujuan pembelajaran kita? Ada 5. Jadi ini yang harus dicapai oleh anak-anak. Oke, sekarang coba perhatikan. Nah, masih ingat ini kemarin sudah kita bahas. Ada 2 poin penting yang akan kita bahas di muatan IPS, yaitu ekspor dan impor. Apa itu ekspor? Ya, kegiatan mengirim atau menjual barang buatan dalam negeri ke luar negeri, baik itu dalam bentuk bahan mentah ataupun barang jadi. Kemudian impor. Ya, jadi secara singkatnya kita bisa menyimpulkan kalau ekspor itu mengirim atau mendatangkan. Kalau impor, oke. Nah sekarang coba ibu tanya, apa peran Indonesia dalam kegiatan ekspor dan impor itu? Apa perannya? Kan ada ekspor, ada impor. Apa ya peran Indonesia? Ikut serta melakukannya. Nah sekarang coba perhatikan, apa yang dilakukan oleh Indonesia? Nah, kegiatan ekspor yang pertama, komoditas ekspor dari hasil industri. Ada apa saja ini? Ada semen, kain batik. Sebenarnya masih banyak lagi contoh yang lainnya di bidang industri. Nah ini pengenalannya saja. Kemudian yang selanjutnya, nah ini makanan pokok kita ya, komoditas ekspor dari hasil pertanian. Salah satunya jagung. Selain jagung, apa makanan pokok kita? Nasi. Ada kacang kedelai, ada jagung. Ini hasil pertanian, komoditas ekspor. Kemudian yang selanjutnya ada komoditas ekspor dari hasil perkebunan. Coklat, ya kelapa sawit. Itu usaha orang tua ya. Ya, ada ya usaha kelapa sawit, punya perkebunan kelapa sawit ya. Oke, selanjutnya, nah ini komoditas ekspor dari hasil hutan. Ada rotan, ada damar, contohnya. Kemudian, nah komoditas ekspor dari hasil peternakan dan perikanan. Ada daging olahan, ada mutiara. Mutiara mahal ya. Ya, mutiara. Nah, selanjutnya komoditas ekspor dari hasil pertambangan. Ada emas, timah. Pernah lihat timah? Kalau di Google, oh ya boleh searching di Google. Oke, nah ini komoditas impor Indonesia. Nah selain mengekspor, Indonesia juga melakukan kegiatan impor. Barang migas yang diimpor apa? Bensin, solar, aftur, kerosin. Kemudian impor barang konsumsi, daging, susu, buah-buahan, makanan dan minuman yang diawetkan. Barang industri yang diimpor, mesin industri, alat komunikasi, alat transportasi. Bahan baku, ya, bahan baku pangan, suhu cadang mesin, bahan kimia. Nah, jasa ini SDM. Apa SDM itu? Ya, sumber daya manusia
manusia yang kita impor itu adalah tenaga ahli. Apakah kalian mau jadi tenaga ahli? Harus mau supaya kalian itu bisa menjadi generasi. Ya, jadi kita nggak perlu generasi yang maju, generasi milenial, nggak perlu lagi nanti kita mengimpor tenaga ahli. Oke, selanjutnya ini muatan IPS. Nah, ada ferromagnetik, ada paramagnetik. Apa itu? Nah, perhatikan. Ferromagnetik merupakan benda yang dapat ditarik dengan kuat oleh magnet. Paramagnetik merupakan benda yang dapat ditarik dengan lemah oleh magnet. Sekarang perhatikan contohnya. Ini contoh apa ini? Ya, ferromagnetik berarti ditarik dengan kuat. Contohnya paku besi, kemudian baja. Nah, ini gampang atau kuat ditarik oleh magnet. Selanjutnya, yang kedua, yang paramagnetik, yang lemah ditarik oleh magnet. Contohnya apa? Kaleng yang terbuat dari aluminium, kemudian titanium. Ya, ini bisa kalian searching di Google. Nah, selain yang kedua tadi, ferromagnetik dan paramagnetik, ada juga benda non magnetis dan diamagnetik. Benda non magnetis merupakan benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Ini bisa ditarik oleh magnet? Berarti ini masuk mana? Ferromagnetik, paramagnetik, non magnetis, diamagnetik. Non magnetis tidak dapat ditarik oleh magnet. Yang selanjutnya adalah diamagnetik, merupakan benda-benda yang ditolak secara lemah oleh magnet. Nah, perhatikan contohnya ini. Contohnya yang non magnetis, ada kayu, ya, kemudian ada kaca. Nah, sekarang, ini yang diamagnetik, tembaga dan emas. Ya, pokoknya emas kalian langsung tahu ya, emas katanya. Oke, nah selanjutnya sekarang bertanya ya, kemarin kita sudah belajar tentang magnet. Siapa yang masih ingat sifat-sifat magnet? Ayo, baru di saudara satu kemarin kita belajar itu. Iya, good Christian, memiliki kemampuan untuk menarik benda-benda tertentu. Ya, sekarang ibu ingatkan lagi. Nah, ada kan? Ini yang kemarin kita bahas. Sekarang kita ulang lagi. Memiliki kemampuan untuk menarik benda-benda tertentu. Kemudian yang kedua selalu menunjuk ke arah utara dan selatan. Coba sekarang. Siapa yang masih ingat kemarin? Ini kutub utara, ini kutub selatan. Kalau ibu dekatkan kutub selatan dengan selatan, apa yang terjadi? Tolak menolak. Nah, sekarang kalau yang kedua, ini kutub utara, ini selatan, kemudian ini utara, selatan, apa yang terjadi? Menarik. Jadi kesimpulannya adalah kutub senama akan tolak menolak. Kutub yang tidak senama jika diberikan akan tarik menarik. Nah, yang paling utama adalah gaya magnet terbesar terletak pada kedua kutubnya. Jadi kalau menggunakan magnet, kita akan ke ujungnya kalau menarik benda yang terbuat dari baja. Karena di sanalah gaya magnetnya paling tinggi. Oke, nah sekarang sudah lihat PPT-nya. Coba ibu tanya, adakah yang masih ingat dari penjelasan PPT tadi? Apa itu ekspor? Kegiatan ekspor apa ya? Beli atau membeli barang. Selanjutnya apa itu impor?
Impor apa? Kegiatan mendatangkan barang. Apakah Indonesia berperan dalam kegiatan ekspor dan impor? Iya. Indonesia berperan, tadi sudah dijelaskan pada PBB. Nah, sekarang coba anak-anak perhatikan video ini, disimak sebelum nanti mengerjakan LKPD-nya, lembar kerja peserta didik dengan kelompok. Selamat pagi anak-anak. Video ini berisi tentang intisari materi upetik tema 5 subtema 2 untuk mengenai IPA dan IPS. Muatan IPS pada 3.3 dan 4.3 menjelaskan komoditas ekspor dan impor Indonesia. Ekspor merupakan kegiatan mengirim atau menjual barang buatan dalam negeri ke luar negeri. Impor merupakan kegiatan mendatangkan atau membeli barang dari luar negeri. Indonesia melakukan kerjasama ekspor dan impor untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang belum tersedia di dalam negeri. Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, tetapi belum memiliki teknologi sendiri untuk mengolahnya. Komoditas ekspor Indonesia ke negara-negara anggota ASEAN. Bidang pertanian dan perkebunan, komoditas ekspornya meliputi kacang kedelai, biji pala, lada hitam, jagung, biji kopi, coklat atau kakao, kelapa sawit, karet, dan lain-lain. Bidang perikanan dan peternakan, komoditas ekspornya udang, lobster, ikan segar dan produk olahan ikan, mutiara, daging olahan, dan lain-lain. Bidang kehutanan, komoditas ekspornya kayu jati, kayu lapis, kayu rotan, kayu damar, dan lain-lain. Pertambangan ada migas dan non-migas. Migas meliputi minyak bumi dan gas alam, sementara non-migas meliputi batu bara, emas, besi, timah, dan lain-lain. Bidang industri, komoditas ekspornya kain batik, bahan baku tekstil, semen, furnitur, dan lain-lain. Komoditas impor Indonesia dari negara-negara anggota ASEAN. Barang olahan migas terdiri dari bensin, solar, aftur, kerosin, dan lain-lain. Barang konsumsi terdiri dari beras, daging, susu, buah-buahan, makanan dan minuman yang diawetkan, madu, dan lain-lain. Barang industri, komoditas impornya mesin industri, alat komunikasi, alat transportasi, dan lain-lain. Bahan baku, komoditas impornya bahan baku industri pangan, suku cadang mesin, bahan kimia, dan lain-lain. Bidang jasa, komoditas impornya tenaga ahli dari negara-negara maju. Muatan IPA kali 3.5 dan 4.5 mengidentifikasi benda yang dapat ditarik oleh magnet. Magnet merupakan segala benda yang memiliki medan magnet, yaitu kemampuan untuk menarik benda-benda tertentu, terutama logam. Ada dua jenis magnet, yaitu magnet alami dan magnet buatan. Magnet alami terbentuk secara alami dan dapat ditemukan di alam, sedangkan magnet buatan merupakan magnet yang dibuat oleh manusia. Salah satu ciri magnet adalah memiliki kemampuan menarik benda-benda tertentu. Benda magnetis adalah jenis benda yang dapat ditarik oleh magnet. Benda magnetis dibedakan menjadi dua, yaitu feromagnetik dan paramagnetik. Feromagnetik merupakan benda yang dapat ditarik dengan kuat oleh magnet. Contohnya besi, baja, dan nikel. Yang kedua,
paramagnetik. Paramagnetik merupakan benda yang dapat ditarik dengan lemah oleh magnet. Contohnya aluminium dan titanium. Diamagnetik. Diamagnetik merupakan benda yang ditolak dengan lemah oleh magnet. Contohnya tembaga dan emas. Dan yang terakhir adalah benda non-magnetis. Benda non-magnetis merupakan benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Contohnya kaca, kertas, kayu, dan keramik. Sekian saja pembahasan intisari tema 5 subtema 2. Nah, anak-anak sudah menyimak tadi melalui PPT, kemudian melalui video. Sekarang kita simpulkan apa yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama adalah sifat-sifat magnet. Yang kedua, mengidentifikasi dan menyimpulkan yang manakah benda magnetis dan non magnetis. Yang ketiga, peran Indonesia dalam kegiatan apa? Ya, ekspor dan impor. Sekarang ibu tanya, sudah duduk sesuai dengan anggota kelompoknya? Sudah ya. Jadi tugas anak-anak sekarang adalah bersama dengan anggota kelompoknya mendiskusikan LKPD. Nah, silakan nanti salah satu orang yang bagian mencatat, yang lainnya ikut bekerja sama. Ya, didiskusikan ya. Di sana sudah ada lengkap kompetensi dasar, indikatornya, kemudian tujuan pembelajaran dan langkah-langkah mengerjakan LKPD-nya. Silakan, waktunya 15 menit berdiskusi dengan anggota kelompok. Silakan 15 menit ya. Kalau ada yang tidak jelas bisa ditanya sama ibu. Terus ya, silakan berdiskusi. Siapa yang bisa menjawab, bagikan dengan temannya supaya diberi pendapat atau penambahan. Ya, boleh menggunakan buku tik 6E-nya. Sudah. Ada yang meragukan atau ada yang mau ditanya? Yang ini tadi sudah kita bahas.
Ini kan berarti sekarang yang LKPD yang nomor 5 sekarang. Yang ini tadi sudah. Yang LKPD yang nomor 2 itu sudah ya. Nomor 2 sudah. Berarti sekarang kalian ke nomor 5. Kerja bersama kelompoknya berdiskusi muatan IPS. Jawabannya di sini. Sama ini. Nah, silakan. Ya. Jawabannya di sini, nah ya. Nah. Sudah? Belum. Nomor 5 ya. Ini sudah. Ya, apa? Yang nomor 5, jawabannya di sini. Ya, ini kan nomor 1 sudah, tadi 2 sudah, 3 sudah, 4. Nah, sekarang kita ke sini. Jawabannya ini di sini. Ya.
Kalau ada yang mau ditanya, boleh ditanya. Karena nanti kita akan berdiskusi. Salah satu nanti mewakili maju ke depan. Ya. Maka yang sudah jadi hanya menceritakan dari kesimpulan di sini. Ya, magnetis sama magnetis tadi apa? Kan masih ingat? Apa yang bingung yang mana? Sudah nomor berapa? Masih nomor 1. Bisa kemudian nanti nomor 2. Terus nanti diperiksa lagi sampelnya dengan enggak. Kemudian nanti nomor 3. Gitu. Sebenarnya jawabannya sudah sesuai dengan yang dijelaskan tadi. Cuma mungkin kalian kadang lupa. Makanya boleh dibuka-buka dulu petinya kalau lupa tadi. Ini enggak ya? Kan cuma 5 ini. Yang kedua, sumber daya alam apa saja yang diimpor oleh Indonesia? Apa dia sudah? Apa contohnya yang diimpor sumber daya alam Indonesia? Sumber daya alam kan berarti hasil alam. Nah ini ada. Apa? Ada yang bingung? Ya. Ya, nomor 2. Itu sebenarnya apa? Iya.
Nanti kelompok kita yang muatan IPS ya, presentasikan muatan IPS. Kelompok Kristian nanti yang LKPD muatan IPA yang bagian mencetak dan menyilang dari nomor 1 sampai nomor 5. Kemudian nomor 6 sampai 11 kelompok si Wiki. Kelompok Kevin yang bagian kesimpulan sifat-sifat magnet. Kelompok Oci yang benda magnetis dan non magnetis. Ya, jadi nanti itu disimpulkan. Diulangi ya. Kelompok Anggota muatan IPS yang di LKPD-nya nomor 1 sampai 5. Kemudian kelompok Kristian muatan IPA nomor 1 sampai 5. Kelompok Wiki nomor 6 sampai 11. Kelompok Kevin yang kesimpulan sifat-sifat magnet. Nah, ini benda magnetis dan non magnetis kelompok Oci. Nah, nanti kita berdiskusi.
Ya, topologi benda magnetis dan non magnetis. Petunjuknya dibaca ya. Ya, jangan sampai salah menginformasikan. Ya, petunjuknya kan berilah tanda cerita pada pernyataan yang tepat dan tanda silang pada pernyataan yang tidak tepat mengenai gaya magnet. Nah tadi ferromagnetik dan paramagnetik sama non magnetis. Ada yang kuat ditarik oleh magnet, ada yang lemah ditarik oleh magnet, dan ada yang tidak bisa ditarik oleh magnet. Nah itu aja kesimpulannya. Sudah. Jangan, harus ada dasarnya. Jangan yang penting saya bedakan. Lihat di bukunya. Bukunya kan ada. Bukti 6B. Oke, 5 menit lagi ya. Nah, tengok pembahasannya tadi. Ya ini, lihat ini kan. Paramagnetik merupakan benda yang dapat ditarik dengan magnet dengan lemah oleh magnet. Dia tetap dapat ditarik oleh magnet, tapi lemah. Itu. Iya, sampai ini.
Sudah selesai? Oh ya, boleh ada presentasikan. Oke, sudah ya. Kita mulai dari kelompok Ignatius. Silakan, siapa yang mau mempresentasikan? Anggita. Ya, Bapak, 3 nomor aja. Ya, nanti kamu. Ini. Oh, Kaisa. Ini Kaisa. Nah, nanti anak-anak yang lain, kalau presentasi dari kelompok Kaliska ada yang tidak tepat, silakan disampaikan supaya nanti kita simpulkan. Kalau yang tepat, punya kalian salah boleh diperbaiki. Silakan Kaliska. Oke, jawabannya apa saja komoditas ekspor Indonesia? Jadi kelompok Kaliska menyebutkan ada banyak, di bidang industri ada, di bidang pertanian ada, di bidang hasil tambang ada. Nah, ini semuanya ada contohnya dia buat. Selanjutnya yang nomor 2. Kenapa? Kenapa kira-kira? Ya, untuk memenuhi kebutuhan di Indonesia. Berarti jumlahnya di Indonesia masih kurang. Berarti kita harus mendatangkan dari negara, baik dari negara ASEAN maupun negara yang lainnya. Ya, coba lihat dong. Kenapa kita mengimpor barang-barang dari luar negeri? Kenapa? Jawaban kunci tadi sudah benar loh. Good. Untuk apa tadi? Memenuhi kebutuhan dalam negeri. Ya. Oke, yang terakhir nomor 3. Sumber daya alam apa saja
membuat pasarian, kos, makan, berusaha pada kopi, sayuran, hujan, barang dagangan, Oke, banyak sekali ya. Oke, kita kelas, kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok Kalista. Ya, sudah dijelaskan ya. Barang apa saja yang diekspor, barang apa saja yang diimpor. Mengapa kita harus melakukan kegiatan ekspor dan impor? Oke, selanjutnya kelompok Kristian. Siapa yang mau mempresentasikan? Nanti hasil penjelasan temannya dicatat di lembar kerja. Kelompoknya kalau belum diisi, kalau sudah diisi tidak apa-apa. Berdasarkan data, ada pernyataan yang tepat dan ada silap pada pernyataan yang tidak tepat mengenai gaya makan. Satu, Papua akan menempel pada keputusan makan. Nah, dua, poin bukan merupakan benda medis sehingga tidak dapat menempel pada makan. Magnet masih dapat menarik benda magnetis meski terhalang beberapa resistans. Kayu termasuk benda ferromagnetik karena tidak dapat tertarik magnet. Semua jenis logam merupakan benda magnetis kecuali aluminium, emas, dan nikel. Oke, ada yang mau diperbaiki dari kelompok si A, yang ini A. Lihat, semua jenis logam merupakan benda magnetik kecuali aluminium, emas, dan nikel. Benar itu? Jadi semua jenis logam benda magnetik. Hah? Sama yang nomor ini ya. Nah, nanti yang nomor 2 jangan bingung juga. Koin rupiah bukan merupakan benda magnetis sehingga tidak dapat menempel pada magnet. Ada koin rupiah yang menempel pada magnet, yaitu yang koin 1000-an. Ya, tapi yang 100 rupiah tidak ya, karena dia terbuat dari apa? Bukan logam, dia aluminium. Oke, semacam aluminium. Oke, nah sekarang kelompok Wiki. Siapa yang mau mempresentasikan? Jessica. Magnet akan menarik besi dengan berat tidak membandingkan tembaga. Magnet akan menarik besi dengan berat jika dibandingkan tembaga. Kayu-kayu berkertas dengan terpengaruh oleh magnet karena termasuk benda magnetis. Emas yang didekatkan dengan magnet akan dibawa teman-teman oleh magnet. Oke, sekarang sudah selesai pembahasan muatan IPA. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kedua kelompok ini. Kita samakan dengan kesimpulannya. Kesimpulannya dari kelompok KP kira-kira sesuai nggak dengan yang dipresentasikan kelompoknya Ara dan kelompok Wiki. Silakan kelompok Kevin. Siapa yang mau mempresentasikan? Enggak. Ini aja. Jawab situ aja nak. Sini nggak bisa. Situ. Nah. Ya, Kesimpulan satu, sifat-sifat magnetik benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet atau non magnetik.
Dua benda yang dapat ditarik kuat oleh magnetik. Tiga benda yang ditolak secara lemah magnetik. Oke, presentasi dari kelompok Kevin. Ada yang mau ditambahkan, direvisi atau diubah? Iya, jadi itu pengertiannya yang dibuat sama kelompok Kevin. Yang ditanya sifat-sifat magnet. Apa sifat-sifat magnet tadi? Dapat menarik benda-benda tertentu. Yang kedua, kutub yang senama akan tolak menolak. Kutub yang tidak senama akan, ya, gaya magnet yang paling kuat terletak pada bagian mana? Ujungnya. Itu diperbaiki ya kelompok BKF. Oke, yang terakhir kelompok OSI. Siapa yang mau mempresentasikan? Ya, Dara. Besi, baja, kaca, paku, besi, aluminium, dan bisnis, kayu, keramik, kaca, tembaga, emas, Oke. Nah, kita tepuk tangan dulu untuk kelompok IKF dan kelompok OSI. Silakan duduk, bagus ya kelompok anda. Nah, benda magnetis berarti benda yang dapat ditarik oleh magnet. Contohnya sudah banyak, salah satunya adalah besi, baja. Nah, yang tidak dapat ditarik oleh magnet, apa itu namanya? Dikado? Yang tidak dapat ditarik oleh magnet? Ya, non magnetis. Apa contohnya? Yang paling gampang, coba kamu pegang meja kamu tuh. Terbuat dari apa meja kamu? Ya, kayu benda magnetis apa magnetis? Non magnetis. Yang kamu pegang itu semua non magnetis. Nah ini buku, kertas, non magnetis. Tetapi jika kamu letakkan di bawah ini magnet, di atasnya apa kemarin? Pasir, ya pasir magnet. Kira-kira tertarik nggak dia meskipun di bawah selendang? Tertarik oleh magnet. Nah, kita sudah selesai berdiskusi. Sifat-sifat magnet sudah, peran Indonesia dalam kegiatan ekspor dan impor. Nah, sekarang yang mau ibu tanyakan, apa yang kamu peroleh dari diskusi ini? Nah, apa yang diperoleh? Setiap diskusi ada gunanya. Apa yang kita peroleh? Ya, yang pertama sekali adalah berbagi ilmu. Jadi dengan berkelompok yang tadinya awalnya misalnya si Anggita gak tahu lumrah, datang si Ben, nah inilah Anggita. Jadi memberitahu, saya ingin tahu Anggita kok jadi semakin tinggi. Tidak, gimana dapatnya? Nah, seperti itu. Terus apa lagi? Tanggung jawab. Coba sekarang ibu tanya, ada di sini tadi kelompok yang tidak mengerjakan LKPD-nya? Tidak ada. Semuanya mengerjakan, berarti bertanggung jawab. Tahu ya, tanggung jawabnya mengerjakan tugas bersama tim kelompoknya. Ya, pelan-pelan. Oke, yang selanjutnya apa lagi? Rasa ingin tahu tinggi, kemudian bertanggung jawab. Percaya diri nggak tadi yang maju itu? Iya, percaya diri. Makanya kalian mendengar penjelasan teman-temannya tadi. Nah, itu kesimpulan kita hari ini. Yang kalian peroleh banyak. Yang pertama adalah kerjasama, rasa ingin tahu yang tinggi, kemudian tanggung jawab, kerjasama bersama tim kelompoknya. Coba ini sudah mulai musuh
semangat. Ya. Nah, kalau mulai nggak konsentrasi harus disatukan. Berikan kasih. Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Siapa yang dapat menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari? Sudah 1 jam lebih. Apa yang kamu pelajari? Kok ini? Coba kelompok Anissa. Apa yang dipelajari tadi? Sifat-sifat magnet. Coba sebutkan. Apa sifat-sifat magnet, Ignatius? Magnetis, magnetis. Sifat-sifatnya? Apa sifat-sifatnya? Ayo, dua aja. Ya, kutub tidak senama akan saling menarik. Ada lagi sifat-sifatnya. Dapat menarik benda-benda tertentu. Itu yang pertama, sifat-sifatnya. Apa lagi yang dipelajari? Ya. Apa itu ekspor? Impor? Kenapa Indonesia melakukan kegiatan ekspor dan impor? Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atau dalam negeri. Ya. Nah, sekarang pembelajaran kita telah selesai. Jadi tugas anak-anak adalah mengerjakan lembar evaluasi. Silakan dikerjakan sendiri, ya. Tulis nama, tanggal, ingat ya, nama lengkap. Biasakan menulis dengan nama lengkap. Nah, DKPD-nya kalau sudah ditulis nama kelompoknya, silakan kumpulkan sama ibunya. Oh ya, tunggu, mesti pulang lagi. DKPD-nya dulu nak. Nama kelompoknya sudah kan? Ya, kelompok atas sudah. Kelompok ini namanya sudah kan? Ini sudah, mana DKPD-nya? Oh, ini cincin mas. Kelompoknya sudah. Oh, sudah. Kelompok siapa lagi? Ini satu lagi nih. Baginya. Tulis nama lengkap ya. Yang belum Yusuf. Siapa lagi belum? Sekarang sudah. Yakin sudah. Nah, tulis nama lengkap, tanggalnya, waktunya 10 menit ya. Boleh
Tulis ya, kerja individu ya nak ya. Ya, tulis dulu namanya. Sudah selesai. Sudah. Di sini bisa. Itu gambar apa itu? Ya, yang berbentuk pertanyaan dan pertanyaan. Ya, jadi itu gambar itu pertanyaan dan perkebunan. Berarti sesuai dengan apa itu? Ya, lebih dari satu ya. Ini kan gambarnya pertanyaan dan perhubungan. Berarti yang sesuai dengan ini tempat lebih dari satu. Iya. Kenapa? Itu gambar cincin emas. Ya, nomor 2 itu tadi sudah dijawab sama Oci. Nah, tinggal mengingat aja apa jawaban Oci tadi. Ayo, 5 menit lagi.
Christian, kemudian Ayu sama Wiki. Ayo dikumpulkan. Oh sini nak ya. Semuanya semangat. Nah, kerja kelompoknya juga semangat. Nah, ingat, nanti kalau sudah memeriksa lembaga dan evaluasinya, kalau ada yang belum tuntas, berarti apa itu? Media. Nanti akan dibuat lagi medianya. Oke, nah sekarang sebelum kita menyimpulkan, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Ingat ya, jadi kesimpulannya tadi sudah, sekarang mengulangi lagi. Ingat apa? Sifat-sifat magnet. Yang kedua, benda-benda yang kita ekspor dan yang kita impor. Kemudian yang ketiga, peran Indonesia dalam kegiatan ekspor dan impor serta tujuan mengadakan kegiatan ekspor dan impor. Nanti di rumah dipelajari lagi sama sekalian muatan SBDP dan bahasa Indonesia. Nah, sebelum kita akhiri, pada kerja tim kelompok tadi ada kelompok yang bekerja sama dengan baik, kemudian saling berdiskusi, tidak ribut, tidak usil, tidak ganti kawannya. Mereka betul-betul mengerjakan tugasnya dengan baik. Oke, kepada kelompok Ayu ini hadiahnya untuk kelompok Ayu ya. Mereka bekerja sama, tidak ganggu kelompok lain, kemudian tidak usil, betul-betul mengerjakan LKPD-nya. Kita harus berikan penghargaan. Kenapa? Karena mereka sungguh-sungguh bertanggung jawab mengerjakan tugasnya. Nanti hadiahnya dibagi bersama kelompoknya ya. Oke, kita akan mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Namun sebelum kita berdoa dulu. Yang memimpin doa siapa? Ayo tenang. Ingat ya, berdoa kepada Tuhan harus dengan sungguh-sungguh. Mari kita bersatu dalam doa. Amin. Ya, baiklah. Sudah? Ya, mungkin salam dulu. Berbagi salam kepada Ibu Guru.